Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wasallim. Yuk kita teruskan ngaji kita, ngaji ben aji. Nah, ini kita lanjutkan dalam halaman 107 kitab Nihayatuz Zen. Ulama Nusantara kita Imam Nawawi Al-Bantani. Bab ini menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Di antaranya adalah ada wa minhu sholatun rok'ataini lil ungsi fil qabri. Ada namanya sholat sunnah 2 rakaat itu lil ungsi karena untuk kenyamanan, aring bahasa Jawanya, fil qabri di dalam kuburan. Ini terkait ada keluarga kita jenazah yang barusan dikuburkan. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la ya'ti alal mayyiti asyaddun minnal lailatil ula. Jadi tidaklah akan datang ke seorang mayit sesuatu perkara yang paling berat untuk dihadapi minal lailatil ula, ketimbang daripada malam pertama. Jadi malam yang paling berat dihadapi oleh mayat itu adalah malam pertama jenazah berada di kuburan. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan farhamu bisodaqoh, maka kalian belas kasihilah dengan cara memberikan sedekah, man yamut, bersedekah tapi untuk orang yang meninggal. Itu bagi orang yang punya harta. Bagi orang yang tidak, faman lam yajid fal yusalli raq'ataini, maka barang siapa yang dia tidak memiliki harta untuk disedekahkan, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Cara sholatnya adalah yaqra'u fihima ay fi kulli raq'atin minhuma, dalam 2 rakaat tersebut yang dibaca yaitu di setiap rakaat dari 2 rakaat tersebut dibaca pertama Fatihatul Kitab marratan, baca Fatihah 1 kali sebagaimana biasa. Setelah takbiratul ihram baca Fatihah 1 kali. Kemudian wa ayatul kursi marratan, bacakan ayat kursi 1 kali. Kemudian wa alhaakumut takatsur, bacakan surah Alhaakumut Takatsur sampai selesai 1 kali juga. Terus wa qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu sebanyak isyara marratin, sebanyak 10 kali. Jadi ayat kursi setelah Fatihah, ayat kursi 1 kali, Alhaakumut Takatsur 1 kali, surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Kemudian wa yaqulu ba'da salam, itu dilakukan 2 rakaat, rakaat pertama dan kedua sama. Kemudian setelah salam dia membaca doa, kita setelah sholat membaca doa, Allahumma inni sholaitu hazihi sholah wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melaksanakan sholat sebagaimana yang sudah saya laksanakan tadi, yaitu 2 rakaat dengan setiap rakaat membaca Fatihah, ayat kursi, Alhaakumut Takatsur dan surah Al-Ikhlas 10 kali, dan wa ta'lamu ma urid, dan engkau maha mengetahui dengan apa yang kami inginkan, yaitu belas kasih, minta belas kasih Allah kepada mayat keluarga kita yang malam pertama sedang di kuburan. Terus Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulanin ibni fulan, ya Allah kirimkanlah pahala sholat yang aku laksanakan ini kepada kuburannya Fulan bin Fulan. Sebutkan nama almarhum yang meninggal itu tadi, yang baru di kuburan. Maka seketika itu juga begitu kita sholat berdoa, maka insya Allah faba'asallahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin, maka Allah langsung akan mengirimkan pada saat itu juga, mengirimkan ke kuburan orang yang kita maksud itu tadi, mengirimkan sebanyak 1000 malaikat. Dan ma'akulli malakin, setiap satu malaikat dari 1000 itu tadi, nurun wahadiyatun, mereka membawa cahaya dan hadiah.
yu'annisunahu ila yaumi yunfakhu fis-sur. Dan yu'annisunahu yang mana mayit yang di kuburan ini tadi mereka mendapatkan kenyamanan, aring-aringan, kenyamanan, senang, nyaman seperti itu sampai kapan? Ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai hari nanti ditiup sangkakala, artinya sampai terjadi hari kiamat. Intaha filha, itulah disebutkan dalam hadisnya. Jadi ini hadis langsung yang dimuat oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatul Zen, yang juga wajib kita kita imani. Kemudian wafil hadis, disebutkan dalam hadis lagi bahwa itu kan apa yang dilakukan itu tadi adalah keutamaan bagi mayit yang kita kirim. Lalu bagaimana untuk kita sang pelakunya? Anna fa'ila dzalika lahu sawabun jasim, bahwa orang yang mau melaksanakan sholat tersebut, sholat li umsil qabri, itu akan diberikan pahala yang sangat agung, sangat besar sekali. Minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Di antara pahala yang sangat agung itu tadi, di antaranya adalah termasuk bahwa orang si pelaku yang melakukan sholat lil unsi qabri itu tadi, dia tidak akan keluar dari dunia ini sampai dia melihat tempatnya sendiri di surga. Masya Allah. Jadi di samping kita melakukan kebaikan, menolong kebaikan untuk almarhum, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan melihat tempat kita di surga. Maka dari itu ulama memberi komentar, qala ba'duhum fatuba li abdin wa zofa ala hadhihi sholah. Sangat beruntung sekali bagi seseorang hamba yang ajek, artinya continue, istiqomah, selalu wajibah, selalu melaksanakan sholat ini. Kullailatin, setiap malam dia melakukan sholat di unsil qabri. Lalu untuk siapa? Wa ahda sawabaha likulli mayitin minal muslimin, dia hadiahkan pahala sholatnya itu kepada setiap mayit dari orang yang muslim yang meninggal. Wabillahi taufik. Dan itulah dengan Allah semoga mendapatkan taufik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kita. Ada yang meninggal, ayo kita lakukan, sangat menguntungkan sekali bagi almarhum, dan juga untuk kita pahalanya sangat besar sekali. Di antaranya bisa melihat tempat kita di surga sebelum kita keluar meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.